Di sini kita akan membahas piutang atau akun receivable. Nah, apa itu piutang? Piutang adalah klaim yang ditahan terhadap pelanggan dan orang lain atas uang, barang, atau jasa. Piutang bisa diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, piutang lancar atau piutang jangka pendek. Piutang jangka pendek yaitu piutang yang jatuh temponya maksimal 1 tahun. Yang kedua, piutang tidak lancar atau jangka panjang. Piutang jangka panjang yaitu piutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Jenis-jenis piutang. Yang pertama ada piutang usaha atau akun receivable. Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Cara kredit. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, piutang wesel. Piutang wesel adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran piutang. Piutang wesel ini biasanya memiliki waktu tagih antara 60-90 hari atau lebih serta mewajibkan pihak yang berhutang untuk membayar bunga. Wesel tagih dan piutang usaha yang disebabkan karena transaksi penjualan biasa disebut dengan piutang dagang atau trade account. Yang ketiga, piutang lain-lain. Piutang lain-lain mencakup selain piutang dagang, yaitu contohnya piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, restitusi pajak. Secara umum bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, piutang jenis ini diklasifikasikan dan dilaporkan pada bagian yang secara terpisah di neraca. Pengakuan piutang usaha. Pengakuan piutang usaha adalah nilai tukar antara kedua belah pihak, jumlah harga tukar yang jatuh tempo dari debitur, pelanggan, atau peminjam. Pengakuan piutang, kapan sih diakuinya? Diakuinya yaitu saat terjadi penyerahan jasa atau barang, maka piutang diakui. Penilaian piutang. Penilaian piutang pada nilai kas yang dapat direalisasikan, yaitu jumlah bersih yang diharapkan untuk diterima secara tunai. Nilai realisasi kas membutuhkan estimasi baik piutang tak tertagih dan pengembalian atau penyisihan yang akan diberikan. Pencatatannya seperti berikut. Pencatatan untuk akun piutang yang tidak tertagih, metode penghapusan langsung. Biaya kerugian piutang di debit, piutang di kredit. Kemudian ada mencadangkan piutang-piutang yang tidak produktif, yaitu dengan biaya kerugian piutang di debit, cadangan kerugian piutang di kredit. Kita akan mengerjakan contoh soal bersama-sama. Yang pertama yaitu berikut ini adalah saldo beberapa akun buku besar sebelum penyesuaian. Akun piutang di debit sebesar 200 juta rupiah, cadangan kerugian piutang di kredit sebesar 1 juta, penjualan di kredit sebesar 350 juta rupiah, potongan penjualan di debit sebesar 10 juta, beban angkut penjualan di kredit sebesar 6 juta. Di sini di dalam soal diminta yang pertama, jika CKP ditaksir 3% dari penjualan,
Buatlah jurnal pencadangan CKP dan tentukan saldo CKP setelah penyesuaian. Yang kedua, jika CKP ditaksir 5% dari saldo piutang, buatlah jurnal pencadangan CKP dan tentukan saldo CKP setelah penyesuaian. Mari kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama yaitu diminta jika CKP ditaksir 3% dari penjualan, maka kita lihat penjualannya. Nah, itu penjualannya, maka 3% dari 346 juta rupiah. Mengapa di sini 346 juta rupiah? Nah, di sini itu ini adalah angka penjualan bersih. Nah, tidak diperoleh dari penjualan yaitu 350 juta rupiah ditambah dengan beban angkut penjualan 6 juta. Kemudian dikurangi oleh potongan penjualan sebesar 10 juta. Nah, kemudian kita buat jurnalnya. Biaya kerugian piutang didebit sebesar 10 juta 380 juta rupiah. Kemudian cadangan kerugian piutang yaitu sebesar 10 juta 380 ribu rupiah. Jadi total saldo CKP-nya yaitu sebesar 11 juta 380 ribu rupiah. Diperoleh dengan yaitu 10 juta 380 ribu rupiah ditambah dengan cadangan kerugian piutang awal yaitu 1 juta. Kemudian yang kedua diminta jika CKP ditaksir 5% dari saldo piutang yaitu 5% dari 200 juta rupiah. Diperoleh angka 10 juta rupiah. 10 juta rupiah ini kita kurangkan dengan CKP awal yaitu 1 juta. Maka menghasilkan angka 9 juta rupiah. Kita buat jurnalnya. Biaya kerugian piutang didebit sebesar 9 juta. Cadangan kerugian piutang dikredit sebesar 9 juta. Nah, mengapa berbeda? Nah, jumlah CKP berbeda karena piutang beda karakteristiknya dengan penjualan. Nah, piutang ini termasuk akun real, yaitu akun-akun neraca, sedangkan penjualan termasuk akun nominal atau akun laba rugi. Di sini saldo piutang dari periode sebelumnya akan menjadi saldo awal di periode berikutnya. Sedangkan saldo penjualan akan habis atau ditutup di setiap akhir periode. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.